Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, kembali kita lanjutkan pembelajaran fikih ibadah di dalam barnamij, di dalam program At-Ta'hil Al-Fiqhi insyaallah, di mana saat ini kita sedang membahas tentang az-zakah, bab tentang zakat. Kemarin kita sudah membahas bab tentang syurut wujubiha, syarat-syarat wajib zakat. Insyaallah hari ini kita akan membahas al-mal al-muzakka, harta yang wajib dizakati. Jadi khafilah yang semoga Allah muliakan, tidak seluruh harta itu dikenakan wajib zakat, akan tetapi harta-harta tertentu yang telah Allah tentukan dan Rasulnya. Maka apa saja harta-harta yang wajib dizakati? Maka yang pertama di sini adalah al-asman. Jadi yang zakat yang berkenaan dengan al-asman. Al-asman itu uang atau harta. Jadi setiap yang berupa uang atau harta, emas dan perak, ya maksud di sini adalah emas atau perak dan uang kontemporer, maka inilah yang wajib dizakati. Nah, bagaimana ketentuannya? Insyaallah sesaat lagi kita akan bahas. Yang kedua, as-saimatu min bahimatil an'am. As-saimah ini adalah gembalaan, ya. Gembalaan min bahimatil an'am, dari binatang ternak, ya. Jadi binatang ternak yang digembalakan, ya, binatang ternak yang digembalakan. Adapun yang tidak digembalakan maka tidak wajib dizakati, ya. Apa saja yang binatang ternak ini, ya, maka ini adalah onta, sapi atau kerbau, ya. Kemudian kambing. Nah, maka inilah yang wajib dizakati. Insyaallah nanti kita akan bahas juga ini di dalam bab tentang zakat bahimah al-an'am, zakat tentang ternaknya insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah al-kharij minal ard, segala yang keluar dari bumi, ya. Jadi ini maksudnya hasil bumi, ya. Hasil bumi, hasil pertanian biasanya, atau nanti zakat juga yang berkenaan dengan ma'adin. Ma'adin itu adalah barang tambang. Jadi segala yang keluar dari bumi, maka ini akan nanti ada pembahasannya insyaallah sesaat lagi, atau misalnya nanti di slide-slide selanjutnya insyaallah. Kemudian yang keempat, ya, yang terakhir, urudut tijarah. Urud ini adalah barang-barang modal atau barang-barang, ya, maksudnya at-tijarah adalah perdagangan. Jadi barang-barang yang digunakan untuk perdagangan, artinya adalah zakat perdagangan. Nah, maka ini insyaallah pun kita akan coba membahasnya di bahasan-bahasan yang selanjutnya insyaallah. Langsung saja yang pertama kita akan bahas adalah zakatul asman, zakat yang berkenaan dengan harta. Di sini ada an-nisab, ada nisabnya, ada batasan minimal. Nah, batasan minimal wajib zakat, Kemudian di sini ada yudamun naqad ba'duhu ila ba'din fi takmilin nisab. Yudom ini digabung. Digabung. Jadi nisabnya digabung. Anaqad uang, ya. Jadi uang ini atau harta ini digabung, ba'duhu ila ba'd, satu bagian ke bagian yang lainnya. Fi takmilin nisab, dalam menyempurnakan nisab. Insyaallah kita bahas di bawah ini. Ini menurut jumhur ulama, ya, menurut Al-Imam Ahmad dan ulama-ulama Hanabilah, ya, yang roji, yang paling mu'tamad, ya, di dalam madhab Hambali, maka nisab ini digabung. Begitu pula jumhur ulama seperti Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah mengatakan nisab zakat harta ini digabung, ya. Emas dan perak itu digabung. Ini menurut jumhur ulama, ya, termasuk menurut Hanabilah, pendapat mazhab Hambali. Adapun menurut Syafi'iyah, ya, menurut ulama Syafi'iyah, kemudian juga pendapat Syekh Utsaimin
dan Syalbani ya kalau saya tidak salah insyaallah, bahwa menurut ini Syafi'iyah, Syekh Utsaimin, maka tidak boleh menggabung harta emas atau perak ya. Jadi insyaallah kita akan coba lihat ya di berikut ini. Yang pertama di sini az-zahab, emas. Emas ini adalah harta yang wajib dizakati itu ketika mencapai nisab 20 miskol. 20 miskol. 20 miskol ini setara dengan 85 gram emas ya, 85 gram emas murni. Jadi ini emas murni. Emas murni. 85 gram. Jadi kalau kita punya uang atau punya emas 85 gram, misalnya 1 Muharram punya 85 gram emas murni. Kemudian ini 1441 Hijriah ya. Kemudian 1 Muharram 1442, harta ini tidak berubah, tetap 85 gram. Maka yang 85 gram ini wajib dizakati, itu maksudnya ya, wajib dizakati. Berapa persen? Nanti di sini ada 2,5% ya. 2,5% kali 85 gram itulah yang wajib dizakati ya. Ini yang berkenaan dengan emas ya. Jadi sebanyak berapa? 85 gram emas murni. Jadi emas murni. Kalau emas murni ini ya, kalau memiliki emas perhiasan bagaimana? Emas perhiasan. Kalau perhiasan ini untuk dipakai ya sehari-hari, maka tidak diwajib dizakati, tidak wajib dizakati. Adapun membeli emas perhiasan ini untuk investasi ya, disimpan begitu ya, atau dipakai sesekali tapi sebenarnya dalam rangka untuk investasi, kalau nanti harganya bagus dijual begitu ya, maka ini pun wajib dizakati. Nah, bagaimana ketentuannya? Maka disinkronkan atau diekuivalenkan ya, atau disetarakan dengan nilai zakat nilai emas murni. Misalnya begini, sekarang emas murni itu 1 gramnya 1 juta misalnya, 1 juta. Berarti senilai berapa? 85 gram ini berarti 85 juta begitu ya. Jadi 1 gramnya 1 juta berarti 85 juta. Nah, ketika kita punya punya emas perhiasan misalnya 100 gram. Nah, 1 gramnya ini misalnya 850.000 misalkan gitu ya, 850.000. Maka 850.000 kali 100 berarti 85 juta ya, 85 juta. Nah, 85 juta inilah yang wajib dizakati, ya. Ini yang berkenaan dengan emas ya. Kemudian selanjutnya adalah berkenaan dengan al-fiddah. Al-fiddah ini perak. Nah, bagaimana ketentuannya? Nah, ini kalau ada 200 dirham. 200 dirham itu kurang lebih 595 gram perak murni. Perak murni ya. 595 gram. Kalau punya 595 gram, 1 Muharram 1441 Hijriah punya 595 gram atau lebih ya, maka 1 Muharram 1442 jikalau ini tetap ya 595, maka wajib dizakati. Berapa persen? 2,5%. Ini berkenaan dengan perak ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan yudomu, digabung. Apa itu digabung? Misal begini, kita punya sebentar ya, saya coba jelaskan dulu. Nah, ini al-fiddah dan az-zahab ini kalau digabung, ini nisbahnya jadi berdasarkan nisbah 100%. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Contoh misalnya emas, kita punya berapa? Misal 20 gram emas ya. 20 gram emas ini berapa persennya dari 85 gram? Berarti 20 per 85 kali 100%. Jadi 20, kita coba hitung ya dengan kalkulator ya, biar cepat ya. Misalnya kita punya 20 gram. 20 ini ya. 20 ini ya. Dibagi 85
dikali 100. Nah, berarti ini 23,9/17 ya, sekitar 24% lah ya, 24%. Jadi kalau kita punya 20 gram, maka ini sekitar 24%. Maka maka perak kita harus memiliki berapa persen? Kurang lebih ini 24 ya, 100 kurangi 24 berarti 76%. Nah, 76% itu berapa gram perak, gitu kan? Nah, berarti 76 dikali 595 ya. Jadi 76 kali 595 ya bagi 100. Berarti 453 lah ya. 453 gram. Nah, jadi kalau misalnya kita punya 20 gram emas ya ini, kemudian kita punya 453 gram perak, nah, maka ini wajib zakat. Bagaimana ketentuannya? Nah, 2,5 mohon maaf. Ini 2,5% dari 20 gram. Ini 2,5% dari apa ini? 453 ya. Ini cara membayar zakatnya. Ini dengan qimah ya. Dengan apa? Dengan qimah. Qimah itu nilai uang. Jadi misalnya 453 gram ya. Misalnya ini 453 gram nih ya. 453. Nah, sekarang berapa per gramnya untuk perak? Nah, 1 gram perak itu sekarang 13.000 ya, kalau saya lihat 13.000 per gram. Nanti dicek saja ya di website atau di Antam gitu ya, atau tanyakan kepada yang ahli. Nah, 13.000 per gram perak berarti 13.000 dikali 453 ini ya yang kita punya, kali 13.000 berarti 5.800. Ini 5.889.000 kali 2,5%. Nah, begitu, kali 2,5 per 100, 147. Nah, ini 147.225. Nah, ini wajib inilah zakat yang harus dibayar untuk yang perak. Demikian. Nah, untuk yang emas 20 gram kan, 20 gram ini berapa? Nah, ini 1 juta. 1 juta per gramnya. Jadi 20 kali 1 juta berarti 20 juta ya, 20 juta. Berapa? 2,5% nih kali 2,5%. Berarti 20 juta ya. 20 juta dikali 2,5 dibagi 100 berarti 500.000. Nah, ini 500.000. Jadi 500.000 ditambah 147. Nah, ini 500.000 ditambah 147 berarti 647.225. Inilah wajib inilah zakat yang kita bayarkan dari 20 gram emas murni dan 453 gram perak murni ya. Kalau dicampur. Nah, ini kalau dicampur, yudom, digabung. Ini menurut pendapat jumhur. Tapi menurut Syafi'i ya dan Syekh Utsaimin ini tidak dicampur. Artinya kalau perak ya perak, kalau emas ya emas. Kalau misalnya kita punya emas 80 gram, perak 590 gram, ini belum membayar zakat menurut Imam Syafi'i, menurut Syafi'iyah dan menurut Syekh Utsaimin. Demikian. Kenapa? Karena masing-masing perak emas masing-masing dizakatinya, perak masing-masing dizakatinya, tidak digabung. Demikian ya. Jadi kalau masih 590 berarti ini belum mencapai nisab. Kalau misalnya masih 80 gram, ini juga belum mencapai nisab dan tidak digabung. Ini menurut ulama Syafi'iyah ya. Tapi menurut Hanabilah dan jumhur ulama nanti ini ya digabung seperti yang sudah dijelaskannya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya di sini dirham sama dengan 1 dirham ya sama dengan 2,97 gram perak. Jadi 1 dirham itu 2,97 gram perak. Kemudian 1 miskol adalah sama dengan 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram emas murni ya. Jadi 1 dinar. Jadi 1 dinar itu 4,25
gram emas murni. Ini yang berkenaan dengan emas dan perak ya. Sekarang selanjutnya adalah an-naqd al-mu'asir. An-naqd al-mu'asir itu adalah uang kontemporer. Uang apa? Uang modern. Misalnya rupiah, real, kemudian apa? Dolar. Nah, kalau kita punya uang dolar, rupiah, real, ini wajib dizakati ya, karena masuk ke dalam an-naqd al-mu'asir. Di mana an-naqd al-mu'asir ini masuk ke dalam zakatul asman atau zakatul mal ya. Zakat apa? Zakat uang. Taib. Nah, bagaimana ketentuannya? Maka qimatunya, qimahnya adalah nilainya itu qimatu aqallin nisabaini, senilai yang paling kecil dari dua nisab tadi. Dua nisab ini adalah nisab emas atau nisab perak. Mana yang paling kecil? Nah, tadi kita sudah hitung ya. Coba misalnya 1 gram tadi adalah 13.000 untuk perak. Kalau emas 1 gram itu adalah berapa? 1 juta. Berarti nisabnya emas 85 gram kali 1 juta berarti 85 juta. Kalau perak 13.000 kali 595, 13.000 kali 595. Ini kurang lebih 13.000 kali 595, 7 juta. Ini ya. 7.735.000. 7.735.000. Emas 85 juta. Mana yang paling kecil? Tentu perak. Nah, jadi yang paling kecil adalah nisab perak 7.700.000. Ini jauh sekali ya, timpang sekali. Ini 85 juta, ini berapa? 7.700.000. Padahal dulu di zaman Nabi ya ini hampir setara. Uang 85 gram emas dengan 595 perak itu hampir setara. Tapi sekarang Masya Allah jauhnya sangat jauh ya. Emas ini betul-betul melambung tinggi ya, karena banyak diperjualbelikan, banyak dibutuhkan ya, sehingga terus naik dan menanjak harganya. Nah, maka mana yang paling kecil? Berarti adalah nisab perak 7.735.000. Berarti artinya kalau kita punya uang, baik itu dolar, baik itu rupiah, baik itu real, yang senilai dengan 7.735.000, maka ini wajib dizakati. Misal kita punya tabungan di ini 8 juta gitu ya, 8 juta. Berarti 8 juta ini sudah masuk nisab ya, 8 juta sudah masuk nisab. Kalau kita kenaannya dengan perak, dan yang paling baik adalah dengan perak. Kenapa? Ini lebih mendukung kepada fakir miskin ya, kita bayar zakat untuk fakir miskin. Jadi ketika kita punya uang tabungan 8 juta, maka ini kita catat 8 juta ini sudah lebih dari 7.735.000. Nah, ini misalkan 1 Muharram 441. Jadi kita catat Bu ya, Bapak ya, di mana di HP atau di kalender. Oh, 1 Muharram nih 1441 misalkan, atau 21 lah ya. Jangan satu terus. 21 Muharram 1441 Hijriah. Gitu kan? Punya uang 8 juta, catat nih. Nah, kalau uang ini tidak menurun, terus 8 juta bahkan menanjak ya, misalkan jadi 10 juta. Nah, tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, kita punya uang 10 juta, dari 8 juta terus nabung jadi 10 juta, maka kita wajib 10 juta ini 22,5%-nya dibayarkan. Berapa? 250.000 untuk membayar zakatnya. Ya, ini demikian. Jadi kalau misalnya harta ini bertahan ya di atas nisab selama 1 tahun, 1 tahun kan 1 haul itu, haul ya, maka inilah wajib dizakati. Tapi kalau berkurang tidak. Misal begini, ibu punya uang, bapak punya uang 8 juta ya. Ini 21 Muharram tadi 1441 Hijriah. Kemudian 23 Rajab misalnya begitu, uangnya tinggal 5 juta dipakai yang 8 juta ini, maka gugur. Ini gugur yang 21 Muharram ini gugur. Tidak wajib hitung nanti per haul nanti. Nah, ketika nanti misalnya Sya'ban, misalnya 5 Sya'ban punya uang dari 5 juta itu, tiba-tiba kita uang nyimpan 4 juta, berarti 9 juta. Berarti 9 juta ini di atas nisab perak kan? Maka kita
catat, oh ini 5 Sya'ban nih. Kita mau mulai hitung haul. Nah, jikalau nanti 5 Sya'ban tahun berikutnya masih 9 juta, tidak menurun ya, atau lebih, maka ini wajib kita bayarkan 2,5%. Ini yang dimaksud dengan qimatu aqallin nisabaini ya. Taibikafillah Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Demikian yang berkenaan dengan zakatul asman, zakat yang harta ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau ada yang tidak difahami, yang ingin ditanyakan, falyatafaddal ke admin ya, insyaallah kita akan coba jawab wallahu a'lam ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.